Beberapa tahapan akan dilalui Indonesia untuk menuju netral karbon pasca komitmen global untuk mencapai net zero emission pada 2060. Lalu bagaimana persiapannya? Simak penjelasannya berikut ini. Ternyata Indonesia ini baru masa transisi untuk menuju net zero emission ya, Pak? Iya, benar banget. Dan tentunya pemerintah juga punya kebijakan nih untuk mengatur hal ini. Oke, berarti ini tuh sebenarnya isu yang menarik ya. Apakah ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun beberapa pembangkit listrik energi terbarukan kayak misal PLTS, PLTMH, PLTH, kayak gitu, Pak? Iya, benar banget nih Destiana. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kayak kita perlu tanya-tanya nggak sih ke teman-teman kita terkait isu ini? Oke, mungkin kita tanya-tanya apakah mereka tahu ya dengan isu ini. Yuk. Yuk. Halo, boleh perkenalkan nama kamu siapa? Aku Nania dari angkatan 2023. Nama aku Dharma Putra, aku dari PSDK angkatan 2022. Udah pernah dengar tipis-tipis, tapi secara keseluruhan belum terlalu paham ya. Misal energi baru terbarukan itu aku udah pernah dengar, tapi kalau tentang kebijakannya tuh belum sih. Menurutku Indonesia ini punya banget sih potensi atas energi yang terbarukan itu, soalnya kayak banyak banget potensi energi alam yang dapat diperbarui terus kan. Tapi kalau tantangannya tuh juga ada banget karena kayak infrastruktur, terus kayak harus ngedukasi masyarakatnya juga, itu kayak sebuah tantangan tersendiri gitu. Untuk peluang sih akan selalu ada, cuma ya karena kita mengikuti kebijakan politik ekonomi kita, aku rasa ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk energi terbarukan di Indonesia. Transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan merupakan agenda besar Indonesia saat ini. Hal ini dilakukan untuk mengejar target pembauran energi dan merespon tren global terkait peningkatan energi terbarukan. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang mengatur hal tersebut. Kebijakan energi terbarukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi yang mengamanatkan bahwa penyediaan energi baru dan terbarukan atau EBT wajib ditingkatkan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pedoman pengelolaan energi nasional juga diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional. Undang-Undang Energi juga mengamanatkan penyusunan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN dan Rencana Umum Energi Daerah atau RUED sampai dengan 2050 demi mendukung implementasi KEN. Pada Perpres nomor 22 tahun 2017, RUEN menjadi kebijakan EBT dan penjabaran rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor. Terus ada RUU-nya kebijakan kan? Iya, benar. Banyak banget ya ternyata. Hai, kalian lagi ngapain? Duduk. Sini. Nah, jadi tuh aku sama Afifa dari tadi baru cari-cari berita atau isu terkait EBT gitu loh, Mah. Oh, EBT. Yes. Kayaknya aku pernah nemu deh berita tentang realita kebijakan EBT, khususnya dalam pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan itu tuh punya keuntungan sama kerugian, juga dalam bidang sosial ekonominya juga. Emang apa? Kebijakan alternatif energi baru dan terbarukan membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Secara sosial, kebijakan ini dapat meningkatkan akses energi khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Dari sisi ekonomi sendiri, kebijakan EBT membuka peluang besar untuk penciptaan lapangan pekerjaan, terutama di sektor konstruksi, pengelolaan energi, dan pengembangan teknologi baru. Banyak pekerjaan dapat muncul dari pembangunan infrastruktur energi seperti pembangkit tenaga listrik surya, angin, dan biomasa. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil yang seringkali membebani anggaran negara. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi jangka panjang. Keunggulan dari energi baru dan terbarukan jika melihat dari sisi ekonomi adalah penerapan kebijakan EBT dapat menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi terbarukan. Selain itu, pengurangan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, karena negara dapat memanfaatkan sumber daya lokal untuk kebutuhan energinya.
Secara sosial, kebijakan ini meningkatkan akses energi terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Teknologi seperti panel surya atau turbin angin kecil memungkinkan mereka untuk mendapatkan listrik tanpa harus terhubung dengan jaringan listrik utama. Kelemahan pemanfaatan energi baru dan terbarukan terletak pada investasi yang mahal. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin memerlukan dana besar yang tidak selalu mudah diperoleh, terutama di negara-negara berkembang. Nah, tapi tuh pembangunan sama kebijakan ini tuh bisa juga menuai pro dan kontra, juga malah bisa menimbulkan konflik gitu loh, karena banyak perusahaan atau perusahaan besar yang dilibatkan dalam proyek besar ini, tapi sebenarnya masyarakat tuh nggak tahu apa manfaatnya gitu. Benar, dan juga ada proyek-proyek besar dengan biaya yang besar, tapi ternyata ujung-ujungnya juga mangkrak. Seringkali kebijakan mengenai EBT menuai konflik baik dari segi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Hal tersebut dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar stakeholders. Tidak hanya itu, pemerintah pusat cenderung mendorong proyek besar berbasis EBT atau mega proyek EBT yang sering berbenturan dengan rencana tata ruang wilayah. Sementara pemerintah daerah mengutamakan kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara tujuan nasional menuju keberlanjutan dan realitas sosial ekonomi di level masyarakat. Pun tidak sedikit masyarakat yang menolak pembangunan proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan karena dapat mengganggu lingkungan dan menghilangkan sumber mata pencaharian. Tanpa perencanaan yang matang pula, banyak proyek EBT yang mandek atau mangkrak. Seperti contohnya pembangkit listrik tenaga hibrid di PLTH Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta, dan pembangkit listrik tenaga surya di Kubu Karangasem. Hal ini disebabkan karena kesulitan pendanaan dan kurangnya perawatan jangka panjang. Padahal, pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah, perusahaan besar, dan juga perguruan tinggi turut berinvestasi dengan biaya hingga triliunan. Bukankah ini merupakan suatu hal yang sangat disayangkan? Mengingat seharusnya proyek ini merupakan solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, namun yang terjadi malah sebaliknya, keuangan terbuang, kepercayaan masyarakat terhadap transisi energi pun semakin tergerus. Pengelolaan energi baru terbarukan atau EBT membutuhkan kolaborasi dari berbagai aktor, termasuk pemerintah pusat dan juga daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. RUEN adalah kebijakan strategis yang menjabarkan kebijakan energi nasional. Kolaborasi ini juga melibatkan berbagai pihak seperti BUMN, termasuk Pertamina, dan juga PLN. Kemudian ada sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan juga masyarakat. Setiap aktor memiliki peran penting sesuai kapasitasnya dengan kontribusi yang disesuaikan berdasarkan sumber daya, keahlian, dan kemampuan. Sinergi ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan implementasi kebijakan EBT demi mendukung transisi energi yang berkelanjutan, kemandirian energi nasional, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Melalui sinergi lintas sektor ini, kebijakan EBT diharapkan dapat mempercepat pengembangan sumber energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mendukung kemandirian energi nasional. Kolaborasi yang terintegrasi juga membuka peluang bagi seluruh pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi energi yang berkelanjutan, menjadikan Indonesia lebih tangguh menghadapi tantangan energi global di masa depan. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan atau EBT guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Agar berhasil, implementasi EBT harus dilakukan secara efektif dan inklusif sehingga manfaatnya dirasakan oleh semua kalangan. Keberhasilan ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendukung lingkungan yang sehat, dan memperkuat stabilitas sosial ekonomi yang sejalan dengan SDGs nomor 7 yakni energi bersih dan terjangkau, serta SDGs nomor 13 yakni penanganan perubahan iklim. Namun, transisi ini memerlukan waktu, investasi besar, dan strategi matang mengingat dominasi bahan bakar fosil yang terbatas dan juga berbahaya bagi lingkungan. Kegagalan dapat mengakibatkan pemborosan anggaran, konflik sosial, dan juga kerusakan lingkungan yang lebih parah. Oleh karena itu, pendekatan terencana sangat penting untuk memastikan EBT berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berarti dari pembahasan yang sebelumnya bisa muncul nih beberapa prediksi bagaimana kebijakan EBT ini berpengaruh di masa depan. Nah, menurut teman-teman semua, Bagaimana sih nasib Indonesia yang akan datang? Jangan lupa kalau teman-teman punya pendapat langsung tulis di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di sana. Dadah!